Halo semua, selamat datang Paham Manajemen Tips 13. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu lanjutan dari video gue sebelumnya, yaitu yang berjudul Strategic Partnership atau Partnership lah ya. Yaitu bagaimana caranya ketika suatu perusahaan atau brand bekerja sama satu sama lain, kemudian bisa menghasilkan exponential growth dari sisi user base dan juga dari sisi revenue gitu ya. Nah itu di video sebelumnya, Strategic Partnership atau Partnership lah ya. Nah kemudian di video ini gue akan ngebahas tentang gak cuman bagaimana caranya bisa bergeraknya kayak tung gitu, naik kayak eksponensial doang, tapi bagaimana caranya bisa naik 1000 kali. Kalau sebelumnya bisa 10 kali, ini bisa 1000 kali gitu ya. Yaitu dengan cara kita membangun partnership ecosystem atau kita join di salah satu partnership ecosystem itu sendiri gitu. Nah salah satu use case yang gue akan bahas di video ini yaitu adalah Awesome Motives gitu ya. Jadi Awesome Motive ini adalah, ya nanti gue cerita ya, kenapa gue pilih Awesome Motive ini, karena ini adalah industri yang kemudian bersinggungan banget gitu dengan industri yang sekarang gue lagi jalanin gitu ya. Jadi gue bergerak di bidang teknologi, khususnya spesifiknya WordPress gitu ya. Kemudian gue menemukan salah satu perusahaan yang cukup menarik yang namanya yaitu Awesome Motives, dan gimana mereka bisa bikin kayak ya partnership ekosistem di sana untuk plugin-pluginnya WordPress gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Oke, mungkin gue jelasin sedikit ya buat teman-teman yang belum tahu soal masalah WordPress gitu. Jadi di sini ya. Jadi WordPress itu sebenarnya adalah sesederhana kayak ada suatu software yang digunakan hampir 50% di dunia untuk bisa bikin website gitu ya. Jadi kalau misalnya ada company profile, kalau ada e-commerce site, kalau ada apalagi ya membership site atau whatever it is, itu biasanya tuh build menggunakan WordPress gitu ya. Nah di WordPress itu ada temanya, tema itu untuk buat tampilannya, mau warnanya merah, mau warnanya hijau, biru, kayak gitu-gitu, itu pakainya tema namanya. Kalau ada juga pluginsnya ini berfungsi untuk bagaimana caranya kita bisa menambahkan suatu fungsionalitas tertentu ke website kita. Jadi tinggal install pluginnya gitu, kayak install aplikasi di handphone kita, terus habis itu ya udah nanti dari sana kita bisa mendapatkan fungsionalitas tambahan dari website kita sendiri gitu. Nah, kemudian si Awesome Motives ini, mungkin gue kasih background sedikit ya. Awesome Motives ini kemudian adalah suatu perusahaan yang mewadahi para developer WordPress tadi atau plugin-plugin atau tema-tema custom tadi untuk bisa bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan inovasi bersama-sama, yaitu ya entah bikin apa sharing teknologi, entah sharing growth untuk customer, integrasi antar satu brand dengan yang lain. Nah itu semua diwadahi oleh Awesome Motives ini gitu ya. Nah ini ada banyak banget brand-brandnya. Kalau kita ada di industri WordPress gitu ya, pasti kita kenal banyak brand-brand ini, yaitu WP Beginner gitu kan, ada WordPress Form, ada WP Mail SMTP, dan seterusnya. Ini ada banyak banget yang mungkin kita sering banget lihat dan sering banget yang sering dan mungkin kita pakai juga di sini ya, kayak gitu ya di sini. Nah oke. Terus juga gue mau coba menjelaskan dengan format baru gitu ya. Kalau di sini gue close dulu, tutup dulu. Kalau sebelumnya gue bikin pakai PowerPoint gitu kan, terus mungkin menurut gue kelamaan gitu bikin PowerPoint, harus cari gambarnya dulu, strukturin segala macam gitu. Nah jadi mungkin akan lebih cepat kalau misalnya gue menyampaikan materinya dengan pakai tulisan raw gue aja langsung gitu, pakai Obsidian. Jadi gue coba mungkin sekarang dan seterusnya gue akan pakai format yang model kayak begini. Oke, kita langsung aja ya ke dalam partnership ekosistem tuh apaan sih, dan kenapa kita harus join, atau juga kenapa harus kita bikin kalau memang belum ada gitu, apalagi berhubungan sama bisnis kita atau industri yang memang kita masukin gitu ya. Nah oke. Jadi chapter 1 salah satunya adalah the era of collaborative growth gitu ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan partnership ecosystem gitu ya. Nah, tadi kan gua udah kasih lihat nih di sini kan ada Awesome Motive ya, di mana di sini terkumpul banyak brand. Ini juga kalau misalnya ada salah satu ilustrasi lagi yang partnership ecosystem tuh bentuknya kayak apa. Tapi ini hanya ilustrasi aja, nggak akan gue jelasin sih gitu ya. Oke. Salah satu alasan pertamanya kenapa kita harus bikin partnership ecosystem, yaitu yang pertama adalah di sini ada penjelasannya. In today's interconnected world, no organization or individual can thrive in isolations. The complexity of a global challenge, rapid technology advancement, and increasing customer expectation demands a collaborative approach gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk dan kita sendirian gitu ya, di zaman sekarang itu akan sangat sulit survive. Kenapa kayak begitu? Ya karena market atau customer itu berubah dengan
pergerakan yang sangat cepat. Makanya kita harus bisa bersama-sama join bareng untuk bisa mengeluarkan satu solusi yang bisa dinikmatin sama customer-customernya kita gitu lah ya. Nah, a partnership ecosystem is a dynamic network of organizations, individuals, and stakeholders who collaborate to achieve shared goals that none could accomplish alone. Unlike traditional partnerships, which are often transactional and limited in scope, a partnership ecosystem is characterized by interdependency, shared visions, multi-stakeholder involvement, and continuous evolutions gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau hanya sekedar partnership aja gitu atau naik lagi dikit sedikitnya agak strategic partnership antar dua brand atau lebih sedikit gitu 3 atau 4 itu biasanya mereka ya tujuannya adalah limitasinya itu kerjasamanya sedikit gitu, hanya bentuknya transaksional doang. Oh ya udah lu kayak begini gitu kan, gue begini ya kayak gitu, udah selesai dan kita nggak ada satu benefit tertentu yang kita bisa ambil dari sana gitu. Tapi kalau kita berpartner bersama ekosistem gitu ya, ada satu ekosistem yang benar-benar mewadahi atau bikin suatu partnership ekosistem, ya akhirnya orang-orang yang atau entity-entity yang ada di dalam partnership ekosistem tersebut kemudian bisa ngambil benefit bareng-bareng dan juga bisa sharing bareng-bareng gitu. Dan tujuan yang paling utama sih apa sih? Yaitu satisfying customers needs gitu ya. Jadi bisa bikin ya inovasi bareng-bareng yang untuk satisfying customer needs. Kalau customer needs-nya disatisfy, otomatis kita bisa bikin juga dari situ bisa menumbuhkan customer lebih banyak lagi yang tadinya cuma 10 kali bisa meningkatkan sampai 1000 kali, bahkan terus juga revenue juga bisa meningkat dari 10 kali ke 1000 kali gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan partnership ekosistem dan kenapa kita harus join atau build kalau misalnya memang belum ada partnership ekosistemnya gitu ya. Lalu why partnership ecosystem matters nih gitu. Ada accelerated innovations. Ini yang paling utama gitu ya. Jadi sinergi antara satu brand dengan brand lain untuk bisa providing ke customer itu nanti misalnya ada dua gitu kan, ada dua brand gitu kan yang bekerja sama untuk serving satu audience gitu kan. Nah, terus abis itu ada brand lain gitu. Yang ini dua ya, yang ini dua brand nih. Ini dua brand bekerja sama. Ini audience. Nah, di sini ada satu brand doang gitu yang mau coba serving audience ini. Otomatis ya yang satu ini lama-lama kalah lah sama yang dua ini gitu ya. Nah, makanya jadi kalau misalnya kita bisa bergabung gitu ya, bekerja sama gitu. Nah, salah satunya adalah mengakselerasi inovasi tadi gitu ya. Jadi mereka yang dua ini bisa ngalahin yang satu ini doang gitu ya. Jadi kayak gitulah ya. Accelerated innovations gitu ya. Mereka juga bisa sharing-sharing. Gue ketemu tools ini, gue ketemu tools itu. Kayaknya kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Kita bisa bekerja sama satu ini gitu. Di video sebelumnya gue juga udah pernah ngebahas ya. Jadi kalau 1 tambah 1, kalau misalnya in terms of partnership itu belum tentu jadi 2, tapi bisa jadi 11 gitu. Karena kita sharing knowledge, innovations bareng kayak gitu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resource optimizations. Nah, ini juga udah gue bahas di video sebelumnya soal strategic partnership. Jadi kalau misalnya ada 2 brand gitu kan. Nah, yang satu sudah melakukan riset tertentu, yang satu belum. Nah, yaudah yang satu ini bisa belajar dari sini atau yang ini bisa belajar juga dari sini. Kayak gitu. Jadi itu akan menghemat resources atau mungkin kalau misalnya contohnya di bidang pabrik gitu misalnya. Nah, kalau di sini dia punya tools tertentu gitu kan yang mereka kembangkan sendiri gitu kan. Nah, kalau di dalam joint partnership ecosystem, nah yang ini nggak perlu beli toolsnya yang sama, mungkin bisa minjem atau nyewa dari sini gitu. Makanya harganya juga akan lebih murah kan. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi resource optimization bisa dilakukan. Scalability. Nah, bayangkan kalau ada misalnya ada 2 brand, contohnya kayak gini gitu kan. Ada WordPress beginner, ada Optin Monster atau WordPress From gitu ya. Yang ini satunya ada 50.000 users, yang ini ada 100.000 users misalnya. Nah, kalau misalnya mereka bekerja sama, mungkin mereka bisa scalingnya akan lebih cepat gitu. Kenapa? Mereka cuma tinggal bikin integrations bareng, lalu dari situ mereka bisa sharing audiensnya mereka masing-masing. Yang penting adalah caranya adalah cari hal-hal yang beririsan bareng-bareng, lalu melakukan partnership di sana kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita gontok-gontokan bareng-bareng, udah nggak zaman sih kayaknya kita cari musuh gitu ya. Satu musuh aja udah kebanyakan loh zaman sekarang, itu udah zaman connected gitu kan. Jadi ya kalau bisa
bisa kita cari teman sebanyak-banyaknya lah kayak gitu, atau berkolaborasi atau partner dengan sebanyak-banyaknya lah kayak gitu ya. Lalu habis itu resiliency, a network of partners can adapt the distribution better than a single entity. Tadi udah bahas ya. Jadi kalau misalnya kalau kita cuman sendirian, kalau ada perubahan tertentu jebret kita langsung mati dihajar gitu kan. Nah tapi kalau bareng-bareng ada 5 gitu kan, dihajar pret, yang ini bisa, yang 3 nanti bisa nolongin nih, kalau yang 2 jatuh atau yang 1 jatuh, yang 4 bisa nolongin dan seterusnya kayak gitulah ya. Resiliency, greater impact, a collaborative often achieve outcome that benefit society as a whole. Nggak cuman kasih ke customer juga lebih banyak, fitur-fitur atau inovasinya bisa diakselerasi, tapi kita juga bisa meningkatkan growth atau impact yang bisa kita berikan ke customer gitu ya, atau social impactnya juga akan lebih tinggi gitu. Lalu kemudian berikutnya, the shift from competitions to collaborations, why partnerships are the new competitive advantage gitu ya. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya kita analogikan gitu ya, kalau misalnya kita melakukan kompetisi tonjok-tonjokan nih satu sama lain sama brand, itu bayangkan aja kayak kita adu panco gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menang, satu harus kalah gitu ya. Kayak gitulah itu adu panco. Nah, berbeda juga kalau misalnya kita melakukan strategic partnership, atau kita membangun suatu partnership ekosistem yang tangannya banyak bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tangannya banyak bareng-bareng, ya otomatis kita utilize-nya bisa jadi win-win solutions gitu. Nggak cuman kayak kalau mau menang gua harus ngejatuhin lu gitu. Itu udah kayaknya udah nggak zaman gitu ya. Di zaman yang sudah sangat terhubung satu kayak sekarang ini gitu ya. Oke, mungkin gue jelasin lagi lanjutannya. Di sini ada teksnya. In the traditional business landscape, competition was seen as the primary driver for success gitu kan. Companies fought to outperform rival, protect market share, and maximize profits at the expense of others. However, in today's interconnected and rapidly evolving world, the mindset is becoming outdated. The rise of globalization, technological advancement, and complex societal challenges has ushered in a new era where collaboration is the new competitive advantage. Makanya tadi gue bilang kan. Jadi kalau misalnya kita membangun zaman dulu tuh kayak kita kalau misalnya mau menang, kita harus kayak adu panco gitu kan. Jadi kayak kalau gue mau menang, gue harus ngalahin kompetitor gue gitu ya. Nah, zaman sekarang, di zaman AI, di zaman udah teknologi advancement yang luar biasa banyak gitu ya. Nah, kalau kita bekerja sama, kita malah jadi punya competitive advantage gitu ya, satu sama lain. Apalagi kalau misalnya bekerja sama di partnership ekosistem yang ada gitu. Kalau misalnya belum ada gitu ya, kita bikin lah bareng-bareng gitu untuk bisa supaya kita bisnis kita tuh atau apa yang kita kerjakan, brand kita jadi bisa lebih resilient terhadap perubahan yang terjadi kayak gitulah ya. Nah, kemudian berikutnya the limitations of competitions gitu ya. While competition has its merits, it also has significant limitations in today's environment. Zero sum mindset gitu ya. Jadi pokoknya nggak ada gue harus ngalahin itu kalau gue mau menang kayak gitulah, itu yang tipikalnya. Resource drains. Competing for the same customer talent and resources can lead in inefficiency and wasted effort gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rebutan customer nih satu sama lain, malah akhirnya kita buang-buang resources gak berguna gitu kan. Padahal kalau misalnya kita bekerja sama bareng-bareng, kita bisa leveraging lebih banyak users yang kita bisa dapatkan dari sana. Lalu yang ketiga adalah innovations barrier. Isolated effort can stifle creativity and slow down progress. Makanya tadi kalau misalnya kita bekerja sama aja, kita bisa sharing nih. Oh ya dah, gue punya teknologi baru nih, gue ketemu hal baru. Gimana kalau misalnya kita kayak begini-begini, kayak gitu-gitu lah. Kita bisa melakukan itu. Lalu salah satu contohnya adalah blockbuster failure atau adapt digital age while Netflix embrace partnership with the content creators and teach providers illustrate that pitfall of purely competitive mindset gitu. Jadi kalau misalnya blockbuster gitu kan segala macam, DVD segala macam gitu. Sedangkan ada Netflix yang kemudian tiba-tiba nongol terus ya bekerja sama semua content creator, akhirnya Netflix yang kemudian bisa jadi tetap survive. Itulah kenapa instead of competitions, kita harus bisa mendorong kolaborasi itu, entah dari dengan brand-brand apapun gitu ya, untuk bisa saling lebih resilient lah sebagai brand. Lalu kemudian the rise of collaboration. Collaboration is no longer nice to have di zaman sekarang ya. Jadi kenapa? Karena
ya tadi udah dijelasin juga kan, complex challenges. Kita banyak nih customer mintanya lebih banyak, maunya lebih murah, fitur yang mau dikembangin juga lebih ini gitu kan. Terus abis itu belum lagi ada AI, belum lagi ada udah banyak banget kayak gitu ya. Terus abis itu kita ada hal banyak bisa problem-problem atau skill set yang kita nggak punya segala macam kayak gitu-gitu, itu susah banget gitu kalau misalnya kita sendirian gitu ya. Makanya salah satu alasannya kenapa kita harus nge-push banget collaborations yaitu dengan cara ya kita dunia ini sudah sangat kompleks gitu kalau misalnya kita melakukan itu sendirian gitu. Interconnected markets, globalization has created interdependency that require a cross border and cross industry cooperations gitu ya. Jadi interconnected market tuh maksudnya kayak misalnya ada satu perusahaan di Amerika. Nah, mereka bisa bekerja sama perusahaan yang ada di Cina gitu ya. Perusahaan yang ada di Indonesia kemudian bisa bekerja sama perusahaan yang ada di misalnya Cina atau di Taiwan atau di Vietnam, udah nggak ada lagi bordernya sekarang karena ada internet gitu. Jadi again, udah free market, globalizations, jadi ya kita harus benar-benar sangat kompetitif gitu. Kalau misalnya kita mau mengembangkan brand atau kita mau misalnya ya memberikan service to customer gitulah ya. Kemudian ada customer expectation. Consumer are demand seamless integration solution that often require multiple players to deliver gitu ya. Nah, ini contohnya sebenarnya udah dijelasin sebelumnya ya, itu tentang strategic partnership, yaitu bagaimana caranya si Apple kemudian bekerja sama Nike untuk bikin band gitu ya. Bikin band Nike sama Apple terus bareng-bareng untuk bisa ngeluarin suatu produk tertentu kayak gitu. Atau contohnya lagi misalnya Starbucks yang bekerja sama PepsiCo kayak begitulah. Jadi customer tuh nggak peduli gitu. Mereka hanya mau beli produknya yang paling bagus gitu kan. Sedangkan kalau misalnya contohnya Starbucks gitu harus bikin cup holdernya sendiri gitu kan, ya susah gitu kan. Sedangkan PepsiCo nih jagonya bikin cup holder gitu ya. Nah, ketika mereka bekerja sama, mereka bisa deliver satu satu inovatif produk lagi yang bisa dinikmatin sama customer. Jadi customer expectation itu terus berubah. Kalau cuma kita sendirian doang susah fulfillingnya. Contohnya adalah suksesnya iPhone, ya ini contohnya app developer juga ini Apple sama app developer gitu kan bekerja sama untuk bikin aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di App Store. Lalu kemudian ada di chapter 2 kita kemudian berangkat ngejelasin tentang the multiplier effect in actions gitu ya. Di sini ada penjelasannya juga what is the multiplier effects dan bagaimana caranya kalau misalnya di multiplier effect itu 1 tambah 1 belum tentu jadi 2 tapi bisa jadi 11 gitu lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kolaborasi itu biasanya kita nyebutnya ada yang namanya simbiosis mutualisme lah ya. Kalau kita dulu belajar di biologi itu ada salah satu dalam hal biologi itu ada istilah yang namanya simbiosis mutualisme gitu ya, di mana satu perusahaan itu bisa bekerja sama untuk bisa sharing atau trade resources, trade innovations dan seterusnya gitu ya. Apalagi kalau di partnership ecosystem. Nah, misalnya ada 10 perusahaan yang bekerja sama satu bareng gitu, bet. Nah, hasilnya juga akan amplifier efeknya itu akan sangat besar gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya 1 ditambah 1 ada 1 perusahaan dan 1 brand mungkin bisa jadi 11. Gue bilang tadi kan kalau 2 perusahaan bekerja sama atau 2 brand bekerja sama mungkin jadi 10 kali lipat. Nah, bayangkan kalau ada 10 perusahaan bekerja sama bareng itu bisa jadi 1000 atau partnership ekosistem itu bisa meningkat dengan growth-nya yang sangat luar biasa tinggi gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasannya in the world of partnership the multiplier effect is the magic that happens when collaborations create outcomes far greater than the sum of individual effort. It is the principle that 1 plus 1 can equal 3 or more, atau 1 tambah 1 bisa jadi 3 atau lebih, bisa jadi 11 gitu ya. The multiplier effect refers to the phenomenon where the combined effort of partner produce result that exceed what each could achieve independently. It is about creating a synergy where the whole is greater than the sum of its part. Key characteristics of a multiplier effect, amplifier effect udah pasti ya. Jadi growth-nya nggak cuma jadi 2 atau 3, bisa jadi 10 gitu kan. Ada shared value gitu kan. Ya, mereka bisa misalnya mau accessing kita harus bikin suatu produk yang X misalnya, yang bisa memberikan impact luar biasa banyak UMKM misalnya, dan kita misalnya kalau kita bekerja sama antar brand di Indonesia misalnya, kita harus bisa bikin suatu produk yang bisa solving Indonesian market
problem gitu kan. Nah kayak gitu. Itu bisa dibarengin kalau misalnya kita bikin satu ekosistem, partnership ekosistem. Lalu yang ketiga ada scalability gitu ya. Scalability-nya akan sangat meningkat gitu kan. Habis itu ada sustainability dan juga karena bareng-bareng kerjasamanya tadi resiliency juga. Jadi pengembangan ke depan dari sisi economic value-nya kalau perusahaan-perusahaan bergabung gitu. Jadi kalau kena masalah nih tepuk gitu kan, ya mereka nggak langsung tiba-tiba ngedrop gitu. Nah mereka bisa bergerak terus sehingga mereka bisa tumbuh lah bareng-bareng gitu ya. Nah kemudian berikutnya ada case study-nya nih. Nah kemudian ini bagian akhirnya itu case study-nya soal Awesome Motif yang gue bilang tadi kan, karena gue beririsan di industri WordPress gitu kan, di industri teknologi yang ngebangun tentang custom plugin dan segala macam. Nah gue mau coba ngebahas soal case study-nya Awesome Motif gitu ya. Nah sebenarnya menurut gua kenapa di Indonesia ini itu sangat jarang banget orang-orang yang bikin custom plugin gitu ya, yang bikin software model kayak beginilah gitu lah ya. Nah kebanyakan orang Indonesia biasanya cuman kayak kerja doang di luar negeri segala macam, terus abis itu mereka juga hanya ya involve di WordPress untuk providing klien-klien mereka dan segala macam. Padahal sebenarnya menurut gua gitu, gua pribadi gua ngelihat juga di Indonesia ini sebenarnya kalau kita mau bekerja sama dan mau coba untuk melebarkan mau membuka diri kita untuk bisa berpartnership, itu luar biasa ekosistemnya tuh Indonesia luar biasa luas gitu kan. Nah salah satu contohnya aja misalnya di Indonesia itu ada banyak plugin-plugin yang cukup keren-keren. Di Indonesia ada yang namanya Guttenverse, di mana Guttenverse ini itu dia itu punya yang ini aja. Nah, Guttenverse ini kalau nggak salah ini buatan punya orang Bali gitu ya, dan ini dia punya sekitar 30.000 plus gitu ya instalasi itu. Nah, kalau misalnya ini bisa bekerja sama dengan salah satu plugin yang lain segala macam, bikin ekosistem, itu nanti growth-nya akan meningkat sangat tajam gitu ya. Nah, terus juga mungkin kerjasama selain misalnya contohnya kalau di Awesome Motif gitu ya. Nah kerjasamanya bentuknya apalagi sih gitu. Kalau kita ngomongin Indonesia dulu ya sebelum kita masuk ke Awesome Motif. Nah apalagi sih kerjasama yang kemudian bisa dilakukan gitu ya. Sebenarnya Indonesia tuh ada banyak banget loh. Ada ID web host gitu. Kita misalnya kayak gini gitu, hosting provider gitu kan. Ini kebanyakan tuh mereka provide-nya tuh paling website WordPress gitu kan. Kalau aja di Indonesia ada satu ekosistem yang mirip-mirip sama Awesome Motif ini, itu kita bisa bekerja sama dan ngebuat bisa bekerja sama hosting provider kayak begini gitu. Amplifier efeknya tuh akan sangat tinggi gitu ya. Nah kayak gitu sih. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi di Indonesia nih gue berharap kalau bisa ada sih kayak partnership ekosistem yang model kayak begini yang kemudian bisa meningkatkan value kalau misalnya ada custom plugin, produk-produk Indonesia tuh bisa bertengger gitu di luar negeri, itu yang keren-keren tuh bisa survive gitu di luar sana gitulah ya. Ya oke. Ini gue agak-agak melebar, sorry ya. Gue ngebahas market Indonesia dulu. Nah sekarang kita bahas market Awesome Motif nih gitu kan. Sebenarnya si Awesome Motif itu gue sih sebenarnya ngikutin si Awesome Motif ini udah cukup lama gitu ya. Dan gue ngelihat ada banyak hal-hal yang kira-kira mereka lakukan dan menurut gue cukup keren-keren gitu. Kok bisa mereka kepikiran kayak begitu ya? Ya mungkin again karena efek dari kolaborasi yang mereka lakukan sehingga ya mereka bisa jadi survive lah sebagai company gitulah ya. Nah jadi di sini contohnya adalah gue jelasin dulu ya bawahnya. Awesome Motif started as a small business with a big vision to empower small business and entrepreneur through digital tools and educations. However, they quickly realized that achieving the vision requires more resources, expertise, and reach than they could master alone. This realization marked the beginning of their journey into building partnership ecosystem. Ya, key challenges adalah limited resources to scale their impact, lack of expertise certain technology, difficult reaching a broader audience. Nah, salah satu yang digunakan sama Awesome Motif sebenarnya ya, yang gue tahu itu dia menggunakan salah satu collaborations multiplier kayak begini. Nah, ada formnya kayak begini yang mereka isi bareng-bareng, itu mereka bikin ya regular meeting bareng-bareng gitu, dan juga ada retreatnya juga untuk bisa mereka bekerja sama lalu kemudian ya kolaborasi satu sama lain gitu ya. Nah itu dulu ya sebelum lanjut itu. Pokoknya ini formnya cara mereka bekerja sama kurang lebih pakai model kayak begini nih. Ada join formnya. Nah habis itu ada
Gue jelasin dulu ya penjelasan lagi lanjutannya. Awesome Motive adopted strategic approach to building their ecosystem, focusing on collaboration, shared goals, and mutual benefit. How they did it? Yang pertama ada identifying the right partners, itu yang paling utama juga sih. Jadi kalau bisa cari partnernya di sebenarnya Awesome Motive ini sebenarnya hanya sekedar wadah aja gitu. Nah di dalamnya mereka orang-orang yang ada di dalamnya kemudian bisa bekerja sama satu sama lain itu untuk menentukan ya kira-kira gue mau partneran sama siapa ya kayak gitu. Nah terus juga ya nggak selalu melulu kayak partneran sama yang jago-jago atau yang gede-gede doang gitu ya di Awesome Motive gitu. Ada juga yang kayak baru mulai juga yang baru masuk gitu di dalam lingkungannya Awesome Motive, terus tiba-tiba mereka ya dibantu sama ekosistem untuk bisa bertumbuh lagi gitu kan. Ketika mereka bertumbuh ya yang lain juga ekosistemnya kemudian akan semakin juga bertumbuh makin besar kayak gitulah ya. Nah itu jadi nggak selalu mereka cari yang gede-gede big fish, tapi juga ngegedein small fish juga untuk bisa ningkatin ekosistem juga itu perlu juga gitu. Jadi complementary strength, shared values, ini contohnya juga ya. Creating shared visions, unique goals, ya ini tadi udah jelasin beberapa ya. Ada clear objective, ada open communication, shared data gitu kan. Nah kayak kurang lebih ya bisa di-post dibaca sendiri lah ya ini penjelasan-penjelasannya. Nah mungkin salah satu yang kemudian contohnya kayak gimana sih gitu ya, gimana sih caranya si Awesome Motives ini bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Kalau misalnya kita ngomongin software gitu ya. Nah, oke. Jadi misalnya ini foundernya ya siapa gitu orang India kalau salah namanya. Nah, mereka biasanya ini ada penjelasannya gue jelasin dulu. By leveraging their partnership ecosystem, Awesome Motive achieve exponential growth and created value for all stakeholders. Here's how the multiplier effect play out. Amplified reach network effect gitu. Jadi biasa mereka melakukan co-branding. Jadi antar brand yang ada di sini nih, yang di sini itu mereka biasanya melakukan co-branding ya kan. Ini ada nih plugin ini, mau nggak tolong install dong, bikin tambahin button yang automatically kalau diklik langsung ngedownload plugin yang partneran dari mereka gitu ya. Nah habis itu selain itu juga ada accelerated innovation, collaborative problem solving gitu ya. Jadi mereka biasanya kalau ada problem gitu, nah mereka karena sering ada regular meet up-nya, gue ada problem kayak gini nih gitu kan, terus gimana cara solve-nya. Nah mereka tuh ada grupnya gitu. Nah terus mereka cari yang ngobrol-ngobrol segala macam dan solving problemnya di sana gitu, di Awesome Motive itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah shared value creations. Jadi ya tadi kan gue udah jelasin ya. Jadi nggak selalu kayak kalau misalnya kita mau menang itu nggak selalu melakukan competitions. Jadi kita harus kayak adu panco, pokoknya kalau gue menang gue harus ngalahin lu gitu. Nggak kayak gitu juga. Ya kalau bisa kita berpartner untuk bisa memenangkan punya win-win outcome gitu. Jadi nggak sendirian, nggak satu orang doang yang menang. Semakin ekosistemnya semakin besar, contoh misalnya kayak Awesome Motive kayak gini, semakin ekosistemnya besar, semakin juga itu bisa mengamplifikasi orang-orang yang ada di dalam ekosistem ini gitu, sehingga benefit yang bisa didapatkan dari partnership ekosistem itu bisa jadi lebih banyak. Contoh misalnya kalau ini Monster Insight bekerja sama Setprod gitu misalnya gitu kan. Nah terus abis itu kalau mereka kerjasamanya ya cuman misalnya Setprod ini belum gede-gede banget gitu kan. Nah Monster Insight bantu ini Setprod untuk bisa jadi gede gitu kan. Nah ya implikasinya apa sih kayak gitu dari sana. Nah ya akhirnya adalah ekosistemnya makin lama makin terkenal, ya udah akhirnya mereka ekosistem ini kemudian bisa jadi wadah gitu untuk bisa ngejadiin bisnis-bisnis lain untuk bisa jadi lebih berkembang gitu ya. Jadi banyak attract dan nanti Monster Insight ini bisa misalnya contoh ada lagi masuk yang lebih gede, misalnya WP Mail SMTP ini lebih gede dari Monster Insight. Nah jadi dia bisa belajar dari sini gitu. Menurut gua selama gue berkarir gitu ya, gue belum pernah ngelihat ketika kita memberikan sesuatu atau sharing ke orang lain itu kita nggak dapat feedback apa-apa gitu ya. Makanya kalau gue biasanya kalau misalnya bekerja atau misalnya bekerja secara profesional itu gue kalau misalnya ada ilmu ya udah gue lempar aja terus ilmunya gitu. Karena biasanya itu nanti ada implication efeknya gitu. Hasilnya tuh nanti gue dapat lagi entah dalam bentuk apa gue juga nggak tahu gitu ya. Entah dari sisi brand gue jadi lebih bagus segala macam kayak gitu lah. Sama kalau misalnya dari sisi partnership ekosistem, kalau kita sering sharing segala macam, partnershipnya ekosistemnya makin besar, nanti kita akan mendapatkan multiplier efeknya dari sana sendiri gitu ya. Nah terus habis itu mungkin kurang lebih gitu ya. Terus habis itu contoh
konkretnya deh gitu ya. Kayak gimana sih contoh konkret yang mereka lakukan gitu ya. Integration seperti apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Yang gue tahu misalnya nih, yang bener-bener kayak gue dulu pernah ngerjain bener-bener project kliennya gitu ya. Jadi di sini ada ya push engage, oke? Kalau misalnya kita buka di sini ada push engage. Jadi push engage itu adalah bagaimana caranya suatu plugin di WordPress atau suatu website itu bisa ngirim push notifications gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada website contohnya ID web host gitu kan kayak gini. Nah, kalau misalnya orangnya nutup websitenya gitu, nah nanti suatu misalnya pada waktu tertentu mereka bisa ngirim push notifications kayak gitu. Nah, itu pakai namanya push engage gitu ya, toolsnya gitu. Nah, atau aplikasi softwarenya namanya push engage gitu ya. Nah, si push engage ini kemudian bekerja sama kalau nggak salah sih namanya advance coupon ya. Kalau nggak salah ya, advance coupon gitu. Nah, ini mereka bekerja sama salah satu plugin juga yang namanya Advance Coupon gitu. Jadi di Advance Coupon ini itu mereka memang ini aja lah ya bukanya cepat. Advance Coupon. Nah, mereka itu bekerja sama. Advance Coupon ini adalah plugin yang memang bertugas untuk bisa bikin kupon atau memanage e-commerce website kupon gitu. Nah, mereka bersinergi satu sama lain, si push engage ini bersinergi sama si advance coupon ini, kemudian si push engage ini jadi nanti bisa ngirimin kuponnya dari si advance coupon via web push notifications kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya si advance coupon harus bikin web push notifications yang mereka sendiri, itu kayak berapa lama bro? Itu kan kayak lama banget gitu kan. Sedangkan kalau misalnya mereka bekerja sama, ini berdua, ini yang ini bisa providing push notifications, yang ini bisa providing advance bisa providing kupon, itu growth-nya akan sangat tinggi gitu. Nah, jadi saling membutuhkan. Si advance coupon dapat push notification feature-nya, si push engage dapat customer-nya si advance coupon. Jadi mereka nanti customer-nya advance coupon bisa subscribe juga ke si push engage ini gitu. Jadi double gitu. Langsung makanya dari tadinya ini antar dua doang ya. Gimana bayangkan kalau segini banyak nih. Segini banyak loh yang bekerja sama gitu kan. Wah, luar biasa gitu kan yang bisa dikembangkan dari partnership ekosistem itu sendiri. Nah itu salah satu contoh konkretnya ya yang mereka yang gue tahu yang mereka lakukan gitu. Nah terus habis itu kalau di Indonesia sendiri kayak gimana sih ya? Misalnya contoh ada plugin kayak gini Guttenverse gitu kan, atau mungkin ada plugin lain yang gue belum tahu ya ekosistem plugin di Indonesia. Gue juga masih mengeksplorasi, atau ada bisnis atau brand lain yang ada di Indonesia gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita bikinin suatu ekosistem yang tadi gue udah jelasin sedikit, itu ya kita bisa saling bertukar fitur gitu ya. Yang satu ngembangin fitur apa, yang satu ngembangin fitur apa, yang satu bisa dapat user base berapa, yang satu bisa dapat user base berapa. Kita juga selain itu bisa juga nambahin eksternal atau bekerja sama dengan company lain yang memang di luar dari ekosistem itu sendiri. Misalnya, contohnya Guttenverse, karena mereka ada di Indonesia, mungkin kalau website yang Indonesia itu bisa bekerja sama nanti sama ekosistemnya, terus misalnya promosiin misalnya ID web host gitu kan, nih ID web host dipromosiin gitu kan, atau misalnya Domainisia, gue nyebutin merek nih ya. Jadi misalnya contohnya promoting Domainisia gitu kan, untuk bisa dimasukin ke dalam plugin-plugin ini kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Atau juga sebaliknya, selain mereka promoting hosting, mereka juga bisa nih ID web host ini bisa mempromosikan plugin-plugin yang buatan Indonesia gitu ya. Kalau ada wadahnya, kalau ada tempatnya nih, partnership ekosistem kok ada tempatnya tuh, itu akan sangat keren banget gitu. Kita bisa berkolaborasi. Jadi si ID web host itu bisa merekomendasikan, lo kan di Indonesia gitu kan, lo bikin website WordPress nih, kenapa sih lo nggak pakai custom pluginnya buatan orang Indonesia aja gitu kan. Mereka juga bisa bikin kayak gitu. Jadi mutual benefit semakin tinggi, semakin grow, itu mutual benefitnya akan semakin bagus gitu, semakin grow gitu. Nah mungkin itu juga yang biasanya dilakukan sama automotive gitu ya. Saking ininya mereka bekerja sama satu sama lain, dan mereka juga yang gue tahu ya, itu mereka juga saling bertukar teknologi gitu. Misalnya contohnya si push engage ketemu teknologi AI baru misalnya gitu ya. Terus habis itu ada misalnya siapa nih? Misalnya contohnya
SEO boost. Oh iya nih kayaknya tools AI ini kayaknya bisa kita pakai untuk bisa meningkatkan produktivitas developer di push engage. Ya udah deh akhirnya di SEO boost gitu. Ya udah akhirnya kita pakai ini gitu. Nah, dengan cara kita sharing-sharing kayak gitu tadi itu akhirnya kita bisa ya bekerja sama dan amplifier efeknya tadi akan sangat-sangat kenceng kayak gitu. Ya kurang lebih itu sih yang bisa gue sampaikan gitu, dan gue juga ya gue masih apa namanya baru gitu di industri teknologi ini juga, dan gue ya kalau gue sih pribadi gue masih mengembangkan brand gue, brandnya masih rahasia, apa namanya gue masih lihat-lihat juga gitu industrinya tuh seperti apa gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan pembelajaran ya buat teman-teman yang punya bisnis atau punya apa gitu, punya brand gitu sendiri. Nah, kalau bekerja sama kan, ini kan contoh kasusnya atau studi kasusnya adalah yang di industri gue yang gue tahu gitu kan ya, kayak gini automotive gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman gitu kan punya bisnis atau punya brand yang lokal segala macam. Nah, kalau teman-teman itu bekerja sama atau ada satu spesifik wadah tertentu di mana bisa bekerja sama, saling tuker-tukeran. Itu kan jadi ada contoh-contohnya teknologi gitu kan. Nah, itu akan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi itu yang akan sangat cepat gitu. Nah, gue juga ya gue berharap sih UMKM juga bisa punya tempatnya ya untuk bisa berkolaborasi satu sama lain gitulah. Ini karena ini kan ada di industri gua gitu. Jadi ya kurang lebih mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan teman-teman. Thank you yang udah nonton. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan bisa diambil manfaatnya dan bisa dipahamin kenapa sih partnership ekosistem ini tuh kemudian menjadi sangat penting kalau misalnya kita mau meningkatkan growth pertumbuhan bisnis atau brandnya kita gitu. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agusdoro.com ya. Thank you semua. Yuk, bye.